Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat subuh di Masjid Al-Falah yang insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan yang luar biasa ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat wajib, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Bersyukur kita kepada Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehingga pada saat ini kita bisa merasakan bagaimana menjadi seorang mukmin yang baik, bagaimana kita menjadi seorang muslim yang baik. Kalaulah bukan karena Allah yang memberikan nikmat kepada kita, niscaya kita ini bukan siapa-siapa. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Makanya kata Allah, barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka nikmatnya akan aku tambah. Sedangkan orang yang kufur kepadaku, niscaya azabku sangatlah pedih. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita yang ada di sini itu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Ngapa kita sampaikan demikian? Berapa banyak yang sekarang ini mungkin yang lagi sakit? Berapa banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita itu yang saat ini sedang sakit? Maka oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengangkat penyakit kepada orang-orang yang saat ini diberikan musibah sakit. Amin ya rabbal alamin. Dan berapa banyak juga di antara kita orang yang sehat tetapi tidak memiliki kesempatan. Banyak kita nih yang sehat, Pak, cuma tidak sempat. Ngapa deh ini? Aku udah gawe. Agak lah, lajulah, agak kapan-kapan baik. Aku lagi ada gawe. Banyak, artinya banyak kita bersyukur. Kita yang hadir di sini Allah berikan nikmat sehat dan sempat. Semoga kita berdoa kepada Allah, kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu kita haturkan kepada beliau. Semoga kelak kita semua yang ada di sini dan seluruh umat muslim, semoga menjadi umat beliau yang diberikan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Makanya ada pantun itu, Pak, ya. Makanya tak kenal maka tak sayang, ya. Tak sayang maka tak diundang, ya. Alhamdulillah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu, Pak. Kalau kemarin-kemarin tuh ada Ustadz Billy Pratama, ada Ustadz Ahmad Soleh, ada Ustadz Muhammad Amin. Itu beliau guru-guru saya. Beliau itu satu tempat mengajar dengan saya, yaitu di Pondok Pesantren Modern Darussalam. Perkenalkan, nama saya Dodi Hartanto. Kalau dilihat dari mukanya, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu tahu lah, ya. Asli wong sini lah, ya. Wong sini asli, saya ini asli dari Rambang, Pak, Bu. Mungkin di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu wong Rambang. Nah, saya berasal dari Rambang. Kalau ditanya Rambangnya di mana, Ustaz? Paling ujung, dusun paling ujung itu di Trans. Nah, itu yang paling ujung, yang jangankan saking ujungnya, sinyal agak susah di situ, Pak. Ya. Jadi sinyal agak susah di situ, saking ujung gitu. Tapi alhamdulillah saya berasal dari Rambang. Mungkin di sini ada yang itu berarti kita satu daerah. Ya. Tapi itu tadi tujuan itu. Kenapa kata Allah itu tujuan kita diciptakan itu lita'arafu, artinya untuk saling mengenal. Barangkali pas waktu nanti saya ke sini atau mungkin Bapak Ibu ke arah Camba itu bertemu dengan Ustaz, nah berarti kenal, wah itu Ustaz Dodi waktu itu yang ceramah. Alhamdulillah,
tujuan kita tidak lain dan tidak bukan, kata Rasulullah, man sarrahu ayyusatulahu fi rizkihi, barang siapa, kata Allah, yang ingin dilapangkan rizkinya, ya, aw yunsa'alahu fi asari, atau dipanjangkan umurnya, apa kata Rasulullah, fal yasil rahimahu, maka sambungkanlah tali silaturahim. Artinya tujuan kita yang pertama, selain kita bersolat berjamaah di sini, kemudian kita belajar, dan yang selanjutnya menjalin hubungan silaturahmi. Insya Allah mudah-mudahan dengan dua itu kita dapat rezeki kita dilapangkan oleh Allah, dan kemudian umur kita juga dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang berbahagia. Tadi disebutkan bahwa tema kita pada hari ini yaitu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi wabah dan musibah. Kurang lebih Bu, kita ini 2 tahun lebih menghadapi wabah pandemi COVID-19, atau lebih paling disebut itu corona. Kalau bahasa Lampang itu nggak bisa disebut corona, itu jarang Bu. Corona, ya, jadi sebutan penyakit corona. Nah itu. Nah, kita kurang lebih 2 tahun lebih, bukan cuma di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Seluruh dunia mengalami hal ini. Seluruh dunia merasakan hal ini. Seluruh dunia mengakibatkan berefek dengan hal ini. Wabah ini yang luar biasa. Sehingga apa di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, "Wa ma asaba min musibatin illa biiznillah." Bahwasanya tidak ada sedikit pun musibah, tidak ada sedikit pun bala, tidak ada sedikit pun bahaya yang diturunkan ke muka bumi ini kecuali illa biiznillah, kecuali dengan perantara izin Allah. Artinya segala sesuatu yang terjadi itu Allah yang telah mengatur, Allah yang telah memberikan izin itu tersebut. Jadi bagaimana sikap kita seorang muslim ketika kita menghadapi hal-hal tersebut? Bagaimana sikap kita menghadapi musibah, dan bagaimana kita menyikapi ketika terhadap wabah? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman. Di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dengan kata amanu, bukan ya ayyuhan nas. Tetapi Allah menyebutkan, Allah khususkan ayat tersebut kepada orang-orang yang beriman. Dan insya Allah kita semua di sini termasuk orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kalian meminta pertolongan. Pertolongan kepada siapa? Pertolongan kita kepada Allah. Pertanyaannya, dan dengan cara apa? Dan jawabannya lah ayat selanjutnya. Lanjutan ayat, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, yaitu dengan cara sabar dan salat. Artinya itulah kata Allah, kita disuruh manusia ini, orang-orang yang beriman, ketika kita menghadapi musibah, kita menghadapi masalah, menghadapi wabah yang saat ini melanda, apa yang Allah tekankan kepada kita? Allah segera menyuruh kita balik kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Dengan cara sabar dan sholat itulah nanti yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Yang pertama, sabar. Ya, ketika memang kita menghadapi musibah yang demikian, apa yang Allah katakan kepada kita? Sabar. Ya, ini adalah ujian. Sabar, ini semua akan ada akhirnya. Sabar. Ya. Tetapi bagaimana kita bisa mendefinisikannya? Bagaimana kita bisa menerapkannya, perasaan sabar tersebut? Sekedar informasi Bapak Ibu, ya, sekedar informasi, sekarang ini angka kematian kita itu mungkin bukan cuma di sini saja Pak, tapi kalau di daerah saya Lambang itu mungkin di sini pun sama. Angka kematian itu meningkat tinggi. Artinya baik yang meninggal itu karena sakit atau karena lain hal sebabnya, tetapi itulah yang meningkat, angka kematian yang semakin meningkat.
Terus pertanyaan, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Apakah kita harus takut? Wah, lah banyaknya berarti Ustaz yang meninggal ini, ya. Berarti lah banyaklah menyebarnya berarti penyakit ini Ustaz. Ya. Bagaimana yang kita lakukan? Itulah Allah menyuruh kepada kita untuk berikhtiar. Apa itu berikhtiar? Yaitu kita melakukan usaha, Pak. Artinya yang kita lakukan sini berusaha. Apa yang usahakan? Pemerintah menganjurkan kepada kita untuk memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Kalau sekarang bukan 3M lagi, Pak, ya? Nah, 5M sekarang. Ya. Itu kalau diduitkan banyak, Pak. Nah, tapi M ini lain. Ya. Itu tadi. Artinya Allah menyuruh kepada kita untuk berikhtiar. Artinya melakukan usaha. Jadi ada sedikit cerita nih, Pak. Ada sedikit cerita, Bu. Jadi ada seorang pasien berobat, dipanggil sama dokter. Pasien nomor sekian masuk ke ruangan. Ditanya sama dokter, "Ngapa kau tidak memasker?" Ya, tidak apa-apa dokter. Ya, masker itu bukan jaminan. Nah, dokternya masih sabar dokternya. Ya, bukan aja itu, Pak. Pemerintah lah menerapkan kepada kita, dokter-dokter juga telah menerapkan untuk menjaga protokol kesehatan. Ya, tidak dok. Ya, masker itu bukan jaminan. Emosi lama-lama dokter ini, Pak. Ya, kau jangan banyak buat gawe aja. Kau kalau ini kelapar ke polisi, kau viral ke? Karena sekarang lagi zaman, Pak. Lagi zaman viral. Ya, kau viral kata. Nah, kata dokter, kata pasien itu. Nak marah lah akhirnya ujungnya. Terus dia ngomong pasien ini, "Ngapa dokter nak marah kalau aku ngomong masker bukan jaminan?" Ya marah lah aku. Tetak telinga aku ini dok katanya. Masker itu bukan jaminan. Ya, yang jaminan itu BPKB. Ya, surat tanah, surat-surat berharga lainnya. Nah, jadi dokter, kalau aku suntik mati ini. Benar dah, Pak? Nah, tapi kata dokter bukan itu maksud aku. Ya, kau nilai masalah rumah kau udah usah dibawa ke sini. Nah, kata dokter, itu benar. Ya, itu sedikit cerita. Tapi jangan ini kan mungkin ada yang profesinya dokter atau mungkin ada kalau saudaranya bermain, Pak. Arti cerita-cerita kita zaman pandemi ini banyak saja. Apalagi kita orang Palembang ini terkenal dengan kelakar betoknya. Ya, kelakar betoknya yang terkenal. Ini gawe-gawe kita tuh lah ini ke sini. Ya. Kita lah serius-serius nangkap, nak kesalah kong ini. Ya, padahal juga benar katanya. Yang jaminan itu masker tidak pakai jadi jaminan. Ya, menjaga jarak dapat jadi jaminan. Ya, kalau tidak jaminan BPKB, surat tanah itu yang jaminan. Lah benar pula tapi. Ya, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang berbahagia. Artinya ketika Allah memberikan musibah kepada kita, memberikan wabah ini sebagai peringatan. Bagaimana Allah memberikan ujian kepada kita, musibah sebagai ujian dan peringatan. Sehingga secara tegas Sayyidina Ali pernah berkata, "Ma nuzila bala illa bidzanbin." Tidak diturunkan suatu bala, tidak turunkan suatu musibah, tidak diturunkan suatu bahaya illa bidzanbin, kecuali karena dosa. Wala rufi'a bala, dan tidak diangkat dosa tersebut, tidak diangkat bahaya tersebut illa bitaubatin. Artinya tidak diangkat bahaya tersebut, wabah tersebut, kecuali dengan cara apa? Yaitu dengan cara bertaubat. Artinya yang pertama, setelah kita tahu, kita berintrospeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa musibah pandemi yang ada sekarang saat ini itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa senantiasa kita harus introspeksi diri. Kita harus berproses kepada diri kita, bertanya kepada kita diri kita sendiri. Jangan menyalahkan kiri dan kanan, jangan menyalahkan siapapun, tetapi kita bertanya kepada diri kita sendiri, dosa apa yang telah aku lakukan? Artinya dengan kita melaksanakan hal tersebut, yang terjadi akhirnya kita berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Karena itulah kuncinya, ikhtiar kita melakukan usaha, yaitu menjaga kesehatan kita, mencuci tangan, memakai masker. Itu merupakan bentuk dari usaha kita, Pak. Itu merupakan bentuk dari upaya kita, Bu. Makanya ada pertanyaan, kemarin saya ceramah di Rambang itu, Bu. Saya ceramah, Pak, Bu, ya, bagaimana yang dibentukkan, dinamakan tawakal itu? Ya,
Bagaimana bertawakal? Misalnya ada orang bermotor ke sini, ya, ada memotor ke sini, motornya di situlah, kunci motor di situlah, ya. Ditanya, ngapa tidak dimasuk ke motor kamu? Ngapa tidak diambil kuncinya? Aku tawakal, Ustaz. Ya, aku tawakal. Ya, aku tawakal. Aku tawakal. Jadi yang terjadi itu takdir kalau Ustaz. Nah, hilang-hilang motor, ya. Nah, idah itu ketentuan Allah kan, ya. Ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Terjadi pada zaman Rasulullah. Bagaimana ada seorang sahabat yang menaruh untanya. Kalau sudah unta, Pak, unta ada aja diparkir, langsung ditarik, unta diikat kan. Dan ketika dia masuk ke ini, Rasulullah bertanya, ya, wahai fulan, kenapa unta kamu tidak diikat? Pertanyaan jawabannya, itulah ya Rasulullah, ya, kalaupun itu menjadi saya tawakal kepada Allah. Apa jawaban Rasulullah? Kembali ke untamu dan ikat untamu. Artinya apa? Tawakal itu dilakukan setelah kita melakukan ikhtiar. Kalau misalnya motor, Pak, Bu, ya, kita taruh di situ kunci motor di situ, ya, terus kita jawab tawakal. Ya, tawakal pas waktu ngomong saat itu, pas ketahuan lah hilang tawakal tuh, lah ketahuan. Makanya aku kemarin nanya ngomong dengan jamaah itu, Pak, Bu, kalau memang cak itu yang bentuk tawakal, sekalian baik kita tunjukkan kunci motor, kasih BPKB, tunjuk dia 50.000 ongkos bensin, ya, bukan tawakal namun itu buyar kalau masuk gitu. Nah, dikatakan tawakal itu kita telah masukkan, misalnya kita parkirkan motor dengan baik di dalam rumah, kita kunci stang, ya, kita kunci stang, kuncinya kita ambil dan masih hilang, itulah bentuk namanya takdir. Nah, jadi tawakal itu setelah dilakukan ikhtiar. Ada ikhtiar kita dorong motor, masukkan motor ke dalam rumah, kita kunci dan kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tidak katik maling, mudah-mudahan tidak diambil uang. Itu bentuk dari ikhtiar kita. Setelah itu kita tawakal, ya. Tawakal itu kita berserah diri kepada Allah. Dan ketika memang sudah dimasukkan ke dalam rumah dengan keamanan yang ketat dan masih hilang juga, itulah namanya takdir. Ya, berarti memanglah nasib unian, ya, berarti memanglah hilang niat. Nah, itulah, itu namanya takdir. Jadi takdir itu dikatakan setelah kita melakukan ikhtiar yang luar biasa, artinya usaha yang maksimal dengan doa yang maksimal, itulah, dan memang terjadi ketentuan Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan ketika kita dengan telah yakin seyakin-yakinnya, maka bertawakallah kepada Allah. Itu tadi. Makanya kita balik lagi ke apa yang kita sampaikan, bahwasanya musibah, ya, wabah yang ada di kita sekarang ini, itulah bentuk ujian bagi kita, Pak, ya. Tetapi orang-orang yang beriman bagaimana ketika dia diuji? Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka ditimpakan musibah, apa yang mereka sampaikan? Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali juga kepada Allah. Itu jawaban orang-orang yang beriman. Artinya Allah menegaskan kepada kita untuk melakukan ikhtiar yang luar biasa di tengah pandemi ini, di tengah musibah seperti ini. Allah menegaskan untuk berikhtiar, melakukan usaha yang semaksimal mungkin. Jadi kalau memang nak berduit, mencari, ya, kalau nak sehat, berobat. Jadi tidak pacak, Pak, gitu, aku nak sehat, nakal, ya, aku di kasur inilah. Kalau kata Allah nak sehat-sehat, nak mati-mati, nak hidup-hidup. Nah, ya, mati ini yang habis itu. Nah, bingung kita habis itu. Artinya memang Allah menunjukkan kepada kita, ketika memang kita sakit, ya berobat. Ya, ketika memang kita mengalami hal-hal yang kesulitan, berobat. Makanya ada qaul yang mengatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadah. Bekerja kita untuk dunia kita, ya, ka'annaka ta'ishu abadah, seakan-akan kita itu hidup selamanya. Tetapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hadan. Tetapi untuk urusan akhirat, kita berpikir bahwasanya itulah kesempatan terakhir kita. Maka kita begawi, Pak, misalnya kita begawi di manapun kita begawi, kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayat azan,
berhenti dulu. Gawe kan, berhenti dulu, kita balik lagi. Itu panggilan telah ada. Panggilan kepada Allah, dan kita berpikir, kita tanamkan kepada hati kita bahwa ketika kita sholat, barangkali itulah sholat terakhir kita. Makanya itulah prinsip seorang mukmin. Ketika dia untuk urusan dunia, dia berpikir harus semaksimal mungkin, dia harus sehebat mungkin untuk bekerja. Tetapi ketika panggilan Allah datang, dia hentikan semua itu dan dia beribadah kepada Allah, seraya berpikir, ditanamkan di dalam hati bahwa itulah sholat terakhir yang akan dia laksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang berbahagia, maka menyikapi musibah, lanjutan di ayat surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, bahwasanya Allah akan menguji kalian, Allah akan menguji kita minal khauf, perasaan cemas, perasaan takut. Jadi tidak bisa dipungkiri, memang perasaan itu memang Allah bertitipkan kepada kita. Minal khauf wal ju', perasaan kelaparan. Rasa lapar itu merupakan ujian dari Allah. Jadi jangan remehkan kita untuk masalah perut. Maka dalam hadis, kadal fakru ayyakuna kufran, nyaris kata Rasulullah, gara-gara masalah perut ini bikin orang menjadi kafir, Pak, menjadi kufur. Ya. Kemudian minal khauf minal ju' wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, buntu. Ya. Kekurangan harta juga termasuk ujian bagi kita. Kekurangan harta termasuk itulah yang dititipkan. Tetapi ada baiknya kita berpikir kepada Allah. Bagaimana pertanyaan orang yang ketika hartanya banyak dihisap pada akhirat nanti. Yang pertanyaan dua, dari mana kau dapatkan hartanya? Kemudian yang kedua, kau apakan hartanya tersebut? Itu pertanyaan untuk orang-orang yang memiliki harta, atau pertanyaan untuk orang-orang yang kaya. Tetapi kalau semua untuk orang yang biasa-biasa saja, tetapi kalau untuk orang yang buntu, cak mana lah kira-kira tuh? Malaikat juga nak nanya, lah tahu, ya. Apalagi nak ditanya di sini di sianuin, ya. Lah ketahuan malaikat, lah ketahuan selama hidup dia buntu, ya. Jadi jangan nak nanya itu dari mana kau dapat harta, jangan kena hartanya, makan dari Senin Kemis. Ya, artinya makan aja pun susah. Bukan berarti kita berharap jadi orang buntu, Pak. Ya, kita berharap menjadi orang-orang yang memiliki harta, ya, tetapi harta kita itu diinfakkan di jalan Allah. Ya, kemudian selanjutnya minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus. Wal anfus ini banyak kita sekarang yang sakit, banyak sekarang ini jiwa-jiwa yang meninggal, dan ini merupakan ujian bagi kita. Kemudian wasamarat ini merupakan penghasilan kita. Berapa banyak penghasilan kita yang dirampas oleh orang lain? Berapa banyak hak-hak kita yang terima tetapi dirampas oleh orang lain? Kalau di Rambang itu, Pak, sekarang ini lagi musim, ya, lagi musim itu musim getah mahal, cuman getahnya dikit. Itu lagi di Rambang itu, Pak. Karena memang di mayoritas di Rambang itu memang mayoritasnya karet. Jadi musim di situ getah dikit, balam mahal. Nah, karena memang tadi didasarkan demikian, karena ketidakkuatan iman ini, banyak yang baik, Pak. Di daerah kami itu termasuk banyak yang baik. Ya, banyak yang baik, banyak yang nolongi ngangkut karet itu. Tapi tidak ngomong. Ya. Tapi tidak ngomong. Aku galak lah dengar keluhan dari bapak, dari ibu di rumah itu. Baru berapa hari lah di ini, lah di saya lah siap-siap kalau bahasa itu nak ngangkit, nak diangkat itu lah habis, lah lebar, ya. Oh, jadi kalau kebanyakan baik ini, ya masuk ke baik itu diteruskan. Nak bantu angkit, bantu jual, nah duitnya kasihkan. Nah cuma ini nak bantu ngangkit Pak, bantu ngangkat itu, cuma duitnya dikasihkan. Itu saking banyak orang baik itu. Ya, tapi alhamdulillah kataku Pak, Mbak, ya kok, insya Allah mudah-mudahan itu rezekinya mereka. Ya, kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Ya, kita doakan semoga diberikan kebaikan-kebaikan. Artinya itu sekali, Pak. Ya, sekali. Lah dua kali, nemang lah kasar juga tuh ini. Nah, tapi itu tadi, karena memang didasarkan kekuatan iman kita. Tetapi insya Allah dengan iman kita yang kuat, keyakinan kita yang kuat, hal-hal yang demikian tidak akan terjadi. Makanya ada ini ceritanya
Ini balik lagi ke cerita nih. Tapi insya Allah ceritanya membawa hikmah. Jadi pertanyaan Ustaz, ya, aku tuh di dusun aku tuh Ustaz, aku tuh pernah jengok lah Ustaz. Ada keluarga itu, aku neman jengok di keluarga itu. Keluarga itu berduit, rumah mewah, mobil tuh 5, mobil itu banyak, 5 makan lebih, ya. Saking banyak itu mobil itu, kunci lemari itu tukar dengan kunci mobil. Saking banyak mobilnya itu. Wah, kata Ustaz, berduitnya anak-anak dia sukses lah, S3, S2 lah, sarjana kalau anak-anaknya. Wah, mantap. Ustaz mikir tadi. Kemudian dia tuh uang terpandang juga di situ. Baik. Berpikir juga Ustaz, siapa lah kesian kata Ustaz. Nah, tapi sih kok saatnya aku tidak pernah jenguk di sembahyang. Ya, kalaupun sembahyang itu 2 kali setahun, itu pun masbuk. Oh, puji Ustaz. Puji Ustaz. Bahaya ini, ya. Bahaya nih. Tapi ada lagi saat sikok lagi katanya. Tetangga aku ini yang sikok sebelahnya ini tadi, nah dia rajin sholat rajin, puasa rajin, zakat rajin. Cuman biasa-biasa baik dia saat. Dia tidak perlu berduit, ya, tidak perlu ini, biasa baik, artinya orang biasa, ya. Maka itu tadi Ustaz yang jawab. Wah, serius Ustaz menanggapi tadi. Cara pertanyaan ini Ustaz yang jawab. Oh, ini kamera, ya. Nah ini, maka Ustaz tanya kan, ya, bagaimana Ustaz itu pendapat Ustaznya? Makanya Pak, Bu, waspadalah, ya, waspada dan waspadalah, ya. Yang dinamakan ketika Allah memberikan kesehatan yang luar biasa, Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa, Allah memberikan harta yang lebih luar biasa, tetapi Allah jauhkan daripada nikmat Allah, Allah jauhkan dia dari nikmat untuk beribadah kepada Allah. Hati-hatilah kita Pak, hati-hati kita Bu. Itulah yang dinamakan dengan nama istidraj, ya. Itu namanya istidraj Pak, namanya istidraj Bu. Jadi istidraj apa itu Ustaz? Itu Allah sengaja berikan kekayaan, Allah sengaja berikan nikmat kepada manusia, tetapi dia lupa kepada Allah, tetapi dia tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah. Itulah namakan istidraj, dan tujuan akhirnya merupakan neraka. Allah sengaja berikan gelimangan dia supaya dia lupa kepada Allah. Allah sengaja berikan dia mobil mewah supaya dia lupa dengan Allah, dan pada akhirnya mereka tidak membawa apa-apa, yang ada penyesalan dalam hati. Itulah yang ada, dan akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Dan bagaimana pertanyaan untuk yang biasa-biasa tadi, untuk warga masyarakat yang biasa-biasa tetapi dia hidupnya taat beribadah, tetap menjalankan sholat 5 waktu, puasa, zakat, tidak pernah tinggal, dan bagaimana? Itulah merupakan salah satu ujian untuk kita. Itu ujian untuk mereka. Berapa banyak yang selamat dalam ujian kemiskinan Pak, Bu? Banyak kita yang semangat selamat, kita diuji dengan rasa kemiskinan banyak, kekurangan harta ini banyak kita yang selamat. Tetapi berapa banyak juga yang tidak selamat terhadap diberikan kekayaan yang luar biasa. Mungkin pas waktu lagi sedikit lagi ini biasa ibarat lagi ini sholat 5 waktu itu rajin ke masjid. Kata Allah, rajinian, ya. Allah tinggal pelan-pelan menguji. Coba kita uji, agak naikkan dikit, ya. Kita agak naikkan dikit posisi dia. Dia mulai ada kesibukan, dipanggil pegawai misalnya, dan gaji itu luar biasa, dan mulai kelihatan kejinguan berekonomi itu luar biasa juga. Mulai yang biasa 5 waktu, tinggal kadang maghrib isya berangkat. Oh lah, mulai berkurang, ya. Kemudian dinaikkan lagi sama Allah, tinggal maghrib sampai akhirnya tidak terlihat sama sekali bahwa dia pernah berjamaah di situ. Nah, itulah pertanyaan, berapa banyak orang yang selamat ketika diuji dengan harta, dengan kemiskinan, tetapi berapa banyak pula yang tidak selamat ketika Allah uji dengan kekayaan. Ustadz nanya ke ini tadi, ke yang nanya tadi, setelah ditanya dijelaskan itu pertanyaannya, kau gawi kau ini apa? Ya, nanya ke ini, dak kati saat gawe aku jingwe ini tadi, ya, jingwe gawe tadi, uang berduit sama ini tadi. Oh, berarti kati gawe kau ini, ya. Ini berbahagia. Makanya musibah ini kita sama-sama kita berpikir kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, senantiasa mengingatkan kepada kita, merefleksi
Artinya mengingatkan kepada kita, menekankan kepada kita bahwa seluruh yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini tidak luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada musibah sedikit pun itu tanpa kecuali perizinan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak turunkan musibah, Allah tidak turunkan azab ini kecuali karena dosa-dosa kita. Ya. Jangan berpikir karena dosa orang lain. Maka kita introspeksi, kita berpikir, oh ini dosa kita, ini dosa saya Ustaz, ya, ini dosa kita semuanya. Ya kita berpikir, maka dengan itu kita bertobat kepada Allah. Kita berpikir, ya Allah semoga wabah ini cepat menghilang. Ya Allah semoga wabah ini cepat hilang ya Allah. Semoga yang sakit diberikan sehat. Ya, kemudian yang sehat diberikan kekuatan untuk beraktivitas kembali. Tapi alhamdulillah Pak, makanya kita luar biasa. Memang perjuangan kita pada saat ini memang luar biasa. Di negeri ini kita luar biasa. Bukan cuma di Indonesia. Ini fitnah-fitnah yang demikian ini kita luar biasa. Dan kalau semua kita bukan karena iman kita Pak, bukan karena iman kita Bu, niscaya kita tidak tahu bagaimana apa yang terjadi dengan kita. Insya Allah dengan keimanan kita yang kuat, dengan rasa keyakinan kita yang luar biasa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita selamat semua dari hal-hal yang tersebut, hal-hal yang tidak kita inginkan. Aku minum dulu Pak Bu ya. Ya, lagi musim batuk pilek ini jadi ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu tadi batuknya kita insya Allah membawa berkah. Makanya saya ingatkan tadi, tujuan kita yang pertama sini selain menjalankan sholat subuh berjamaah, kemudian kita menjalankan silaturahmi, kemudian tidak lebih dan tidak kurang, kita yang ada di sini kita sama-sama belajar Pak. Kita sama-sama belajar Bu. Yang berdiri duduk Pak ya, yang duduk di depan Bapak Ibu ini tidak lebih ya, tidak lebih dan tidak pintar daripada Bapak Ibu sekalian ya. Ini cuman kebetulan kedapatan jadwal Pak ya, dapat jadwal disuruh ngisi. Tapi bukan berarti yang ngisi ini lebih pintar, lebih alim daripada Bapak Ibu sekalian. Tapi tujuan kita di sini sama-sama belajar dan sama-sama mengingatkan. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wal asr. Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an di awal dengan huruf wa, wal asr. Wadduha, artinya Allah bersumpah di dalam Al-Quran, demi masa kata Allah, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu, kita semua ini Pak, kita semua, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita semua ini dalam kerugian. Jadi kalau secara umum Allah menggambarkan kepada kita, Allah bersumpah bahwa demi masa kita seluruh ini rugi Pak. Seluruh yang ada di sini, bukan cuma di Prabu Muli, seluruh yang ada di dunia. Karena itu tujuan, ya innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi, illa, kecuali kata Allah, alladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah ya, kita termasuk orang-orang yang beriman, dan insya Allah kita juga termasuk orang-orang yang selalu beramal soleh. Amin ya rabbal alamin ya. Alladzina amanu wa amilus solihat, siapa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Artinya orang yang selalu mengingatkan dalam kebaikan, kita yang selalu mengingatkan ke dalam kebaikan. Kemudian watawasau bis sabar, orang yang selalu mengingatkan dalam kesabaran. Jadi seluruh kita ini Pak rugi, kecuali orang-orang beriman kata Allah ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Karena apa? Allah, orang-orang yang beriman, yang membedakan di antara kita semua bukan pakaian yang kita kenakan Pak ya, bukan baju yang kita kenakan, bukan motor kendaraan yang kita kenakan, atau rumah mewah yang kita kenakan. Terus apa yang menjadi perbedaan di antara kita semua? Yaitu kadar ketakwaan kita di antara sekalian. Tingkat ketakwaan kita, itulah yang membedakan kita. Makanya Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang paling mulia di antara kalian, di antara kita semua, atqakum, artinya orang yang paling bertakwa. Maka seringkali kita dengar pada khutbah Jumat itu, khatib sering berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Artinya khatib sering menekankan kepada kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada kita. Itulah yang membedakan kita. Tidak ada ini orang miskin, orang kaya, dia berpendidikan atau tidak ada, Pak. Itulah yang membedakan tingkat ketakwaan kita. Karena kenapa? Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, yang pertama Allah muliakan dia. Kemudian yang kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa, kata Allah, yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Itulah yang pertama, orang bertakwa Allah muliakan. Yang kedua, orang yang bertakwa Allah berikan jalan yang keluar. Dan yang ketiga, wa may yattaqillah yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan limpahkan rezeki dari yang tidak terduga, Pak. Ya, jadi itulah fungsinya yang pertama. Memang tujuan kita bagaimana cara menyikapi. Kita yang pertama mendekatkan diri kita dengan cara sabar. Sabar bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Sabar bukan berarti kita duduk diam di sana saja. Tetapi sabar yaitu dengan melakukan ikhtiar, melakukan tawakal. Kemudian setelah ikhtiar dan tawakal kita lakukan, dan keyakinan ketentuan itu, itulah yang dinamakan takdir. Maka rukun iman kita salah satunya yaitu mempercayai qada dan qadar, artinya mempercayai ketentuan yang baik, yang tidak baik bagi Allah. Itu yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya yang kedua, yaitu setelah sabar kita melaksanakan dengan cara sholat. Kita tahu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu tujuan dan pentingnya sholat. Jadi kesimpulan daripada tausiah kita pada hari ini cuma dua, Pak. Ya, bukan yang beku tadi, Pak, ya. Ya, jangan ingat yang beku tadi, yang balam tadi. Jadi kunci di bagaimana cara menghadapi wabah musibah yang ini. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabr, yaitu dengan cara sabar. Sabar bukan duduk diam, tetapi kita melakukan usaha. Kemudian yang kedua, tetap melaksanakan sholat. Artinya kita perbanyak ibadah kita perbanyak tingkat ketakwaan kita tingkatkan kepada Allah. Insya Allah dengan dua hal ini Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Semoga kita berdoa kepada Allah, Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, Allah mudahkan urusan kita semua, Allah limpahkan rezeki kepada kita semua, serta Allah jauhkan kita semua dan seluruh umat muslim yang ada di dunia ini daripada bala dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Langsung doa, Pak, ya. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita, tausiah kita pada pagi hari ini, semoga apa yang disampaikan ini memberikan berkah kepada kita semua, memberikan manfaat kepada kita semua. Dan sepulang kita dari sini, kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran bahwa kita manusia ini penuh dengan kekurangan, bahwa kita manusia ini lemah, dan tanpa pertolongan daripada Allah kita bukanlah siapa-siapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimu sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyaknya doa yang diberikan oleh Ustaz Dodi Tanpa Ekti di upacara sudah tausiah kita pada pagi hari ini, dan insya Allah akan ketemu lagi di kampung yang akan datang.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.